Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sangat bersukacita sekali kita bisa hadir bersama di dalam persekutuan keluarga di minggu kedua bulan November tahun 2021. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan dan kita mau mengakhiri di tahun ini. Dan kita semua sebagai umat Kristen, kita juga mau diajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri memasuki masa Advent. Biarlah di persekutuan keluarga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita, juga kita mau bersama-sama datang meminta Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi keluarga kita di dalam persiapan kita memasuki masa-masa Advent. Biarlah hari ini kita akan awali sukacita kita dengan satu pujian, di mana kita mau bernyanyi merasakan betapa Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa
kembali dan kita lebih jauh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau mempersiapkan diri kita mau bersyukur dan kita mau mengawali persekutuan keluarga di hari ini. Kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersukacita karena kami sudah menginjakkan kaki kami hampir di penghujung tahun 2021, dan kami sebagai umat Kristen juga mulai dikasih peringatan bahwa kami akan diajak bersama mengingat kembali dan merayakan kembali masa-masa Advent, di mana kami melakukan penantian di mana kami boleh menantikan kedatangan Tuhan. Biar Tuhan di tengah sukacita ini, di dalam kami juga boleh menikmati dan juga berwaspada, mulai melihat kembali dan memakai hidup kami untuk dengar-dengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah dalam persekutuan keluarga hari ini menjadi sukacita buat kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, biarlah kita mempersiapkan diri dengan satu buah pujian, di mana lagu ini mengingatkan keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Kita yang dengan rendah hati mau menempatkan diri sebagai hamba, dan kita mau terus menempa diri kita memiliki hati sebagai hamba, di mana siap untuk memberikan diri, mengambil bagian dan melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan kita. Mari kita persiapkan diri, kita akan nyanyikan bersama Hati Sebagai Hamba. Kemanapun ku
sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri, kita akan minta Roh Kudus untuk bekerja bersama dan menolong kita menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu peduli kepada kami. Engkau selalu mengingat keberadaan kami yang sebagai manusia yang terbatas. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat setiap upaya yang kami lakukan untuk hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, pelayanan firman Tuhan di hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang hidup kami. Sehingga saatnya nanti Tuhan menjumpai kami, Tuhan berkenan dan mengatakan Engkau bangga memiliki kami sebagai anak. Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami dan juga menjadi bagian yang akan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab dari Injil Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas pasal ke-12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bacaan hari ini menjadi bacaan yang sering kita dengar. Biasanya ditempatkan di masa-masa Advent, awal-awal Advent. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki bersama untuk minggu-minggu Advent di persekutuan keluarga di pertengahan bulan November ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi pribadi yang lebih dulu memulai persiapan. Karena apa? Saya menyadari hidup di tengah dunia, apalagi khusus di pandemi, fokus kita lebih terarah kepada perjuangan hidup, lebih terarah kepada bagaimana kita bisa bertahan, mempertahankan dan memperjuangkan untuk bisa sehari demi sehari kita bisa menikmati menjadi sebuah keluarga yang bisa survive dalam keadaan ekonomi ataupun pendidikan. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini, Injil Lukas, kisah seorang hamba yang diminta berjaga-jaga dan didapati setia untuk bisa mendapati tuannya masuk ke rumah melayani mereka, maka disebut berbahagialah orang-orang. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sejak kapan manusia, khususnya di Indonesia, saya lupa, tetapi saya sejak kecil, kebiasaan di Indonesia khususnya itu semakin waspada dengan sekitar atau kejahatan. Dari tahun ke tahun, entah disadari atau tidak. Ada beberapa orang yang mengatakan mungkin karena kita aktif mendengarkan perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana berita menunjukkan angka kriminal semakin meningkat. Bagaimana beberapa orang mengatakan kejahatan orang, kepintaran orang untuk kerakusan dan persaingan itu juga semakin meningkat. Itu ternyata memiliki dampak dengan bagaimana kita waspada, bagaimana kita menjaga diri untuk tidak celaka atau mendapatkan kejahatan dari orang di sekitar kita. Contoh sederhana, rumah dipasangi tralis, sepeda motor juga dipasang rantai pengaman, mobil walau susah payah juga dipasangi kunci pengaman tambahan. Saya pernah merasakan betul susah sekali membuka kunci pengaman mobil. Harus buru-buru tetapi masih harus membuka kunci pengaman mobil. Tetapi itulah yang dilakukan kita
sebagai manusia yang waspada karena mendengarkan tingkat kejahatan di sekitar kita. Di rumah sendiri, kewaspadaan juga tetap harus dilakukan. Sekarang tren pasang CCTV di setiap depan pagar rumah, di setiap halaman teras, di setiap kamar anak-anak kita. Kita waspada dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita sendiri. Dan ada satu slogan, saya tidak mau menyebutkan program TV apa, tapi slogan ini sangat mengena, sangat terus mengingat. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan orang-orang yang memiliki niat kejahatan, dengan resiko-resiko, dengan kriminal atau angka kejahatan, kita waspada. Tapi bagaimana dengan kehidupan iman percaya kita? Bacaan kita hari ini mengingatkan jelas. Kita diingatkan bagaimana seorang tuan rumah jika tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Apalagi seharusnya bagi seorang yang percaya, seorang yang menaruh pengharapan akan datangnya Tuhan. Tuhan di sini bagaimana pemain spesial menggambarkan Kristus yang akan datang kembali. Seorang Mesias yang akan datang kembali menjumpai manusia. Bagaimana dengan kesiapan hati kita, kesiapan hidup kita? Kita sudah belajar dan mempercayai bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Ditebus dengan sesuatu yang mahal, bukan yang murah, tapi dengan nyawa, dengan pemberian yang begitu besar dari seorang yang mengasihi kita. Dengan apa adanya kita dikasihi lebih dahulu. Bayangkan, bagaimana hidup kita ini adalah titipan. Hidup kita ini adalah sebuah anugerah. Sudahkah imbang dengan sikap kita saat menjaga harta yang sangat berharga ini yang ada dalam kehidupan kita? Kita menjaga nyawa kita menjaga kehormatan keluarga kita menjaga keamanan keluarga kita, harta benda kita. Tapi bagaimana dengan keselamatan yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita? Konteks masyarakat di kisah Injil Lukas hari ini memiliki kebiasaan di saat mengadakan pesta perjamuan itu tidak dibatasi waktu. Kalau kita di budaya di Pulau Jawa bisa 7 hari 7 malam katanya ya kalau pesta pernikahan. Sama seperti konteks di kisah Injil hari ini. Bagaimana mereka bisa datang ke sebuah pesta dan pulang ke rumah itu entah kapan. Jadi sangat wajar jika seorang hamba adalah seorang yang menyerahkan hidupnya untuk mengabdi, untuk memiliki orang tuanya, wajib untuk siap siaga, untuk siap sedia melayani tuannya kapanpun juga. Jadi suatu waktu jika tuannya pergi ke sebuah pesta perkawinan dan tiba-tiba pulang, sebagai seorang hamba dia harus siap kapanpun untuk melayani tuannya yang habis bepergian. Nah, kalau lemah sedikit digambarkan seorang tuan yang capek, lelah, harus menghadiri sebuah pesta yang harus bertemu dengan banyak orang, pulang ke rumah ternyata nggak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Diketok-ketok nggak dibukain karena hambanya tidur. Atau pulang masih lapar pengen minum, ternyata hambanya tidak menyediakan minuman, tidak menyediakan air untuk membersihkan kakinya. Mungkin kita akan kecewa kalau di posisi tuan yang mendapati hamba seperti itu. Nah, apalagi kita saat ini hidup di tengah dunia yang membuat kita sering terlena, nyaman, yang membuat kita sering fokus, teralih dari Kristus, teralih kepada persoalan hidup kita, pergumulan, perjuangan hidup kita. Kita akhirnya lupa bagaimana dengan sebuah janji yang Tuhan berikan akan datang kembali menjumpai kita kapanpun. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Kita ada di mana? Sebagai hamba yang setia menanti terus berjaga-jaga, atau sebagai seorang hamba yang maunya seenak diri, Tuhan pergi, saya mau bebas, mau main HP, mau nonton, mau jalan-jalan. Pulang ke rumah ternyata rumahnya kosong, ada pencuri masuk. Betapa marahnya Tuhan ini mendapati seorang hamba yang seperti itu. Nah, kalimat mujur diartikan oleh RAI berbahagialah, memakai kata bahasa Yunani makarios, di mana mengandung arti hamba yang kedapatan bangun terjaga-jaga untuk menyambut Tuhan. Jadi kalimat berbahagia di sini sudah mengandung suatu sikap yang sukacita, sikap suatu yang dilakukan dengan ketulusan bukan terpaksa. Jadi Yesus akan datang kembali kapanpun. Bagaimana dengan hidup kita?
Tuhan datang kembali bukan membawa misi menebus dosa, tetapi membawa misi untuk meminta pertanggungjawaban, menjumpai, menyelamatkan manusia yang terus taat, hidup di dalam kesetiaan dalam Kristus. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ditemui seperti itu? Silahkan menikmati kebinasaan seperti yang sudah pernah diingatkan di awal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memahami kata juru selamat itu hanya berlaku sekali dan sampai selamanya kita akan terus selamat. Ada komitmen yang harus kita berikan Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan nyawanya sendiri bagi kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan nyawa yang sudah Tuhan berikan kita? Mari, janganlah lengah, berjaga-jagalah, nikmati dengan sukacita untuk menjadi seorang yang taat dengan apa yang Tuhan Yesus minta dan Tuhan Yesus teladan. Bukan terpaksa, bukan dengan rasa takut atau beban, tapi karena itulah kita mau disiapkan. Karena itulah bentuk bagaimana kita bisa bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang layak nanti masuk di dalam kerajaan. Tidak ada sedikit pun cacat yang membuat kita ditolak untuk masuk di dalam kerajaan. Daripada kita sibuk mencari tahu kapan Tuhan datang, daripada kita sibuk mempersiapkan diri dengan pengakuan dan penyesalan yang hanya meratapi dan meratapi, biarlah sekali kita mengaku dosa, hiduplah dalam pertobatan, nikmati, sukacita, berbahagialah bagi mereka yang terus berjaga-jaga. Selamat menanti, hiduplah dalam penantian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini suatu kebetulan ataupun berkat, biarlah kita yang mau merespon dengan sungguh-sungguh. Ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada kita menggunakan waktu dengan sangat hati-hati dan terus berjaga-jaga. Mari saya ingin mengajak kita semua dan saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati dengan sukacita kesempatan hidup dan untuk bisa berjuang memberikan diri ambil bagian yang terbaik sebagai bentuk penantian dan berjaga-jaga. Mari saya akan bawa di dalam doa dan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa juga berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat Tuhan memberikan diri bagi kami tanpa melihat kerapuhan kami, tanpa melihat keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Tapi Tuhan mengedepankan kasih kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh merespon dengan tanggung jawab, mensyukuri dan juga menjaga anugerah ini, kesempatan ini Tuhan menjadi bagian yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh mengisi kesempatan hidup yang Tuhan berikan, keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk kami isi dengan hal-hal yang bertanggung jawab dan berkenan di hadapan Tuhan. Hingga kami boleh memakai hidup kami di dalam penantian ini dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, tetapi juga sekaligus dengan sukacita, sehingga tidak ada lagi rasa beban saat kami harus menjalani hidup sebagai seorang Kristen yang taat, yang menaati dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Bagaimana kami boleh mengasihi sesama kami boleh mengampuni orang-orang yang sudah membuat luka kami, termasuk kami boleh ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami, dan kami mau Tuhan hadir bersama dengan kami tahu keterbatasan kami dan godaan yang ada di sekitar kami, tapi kami mau berkomitmen, berjuang di dalam masa penantian ini sebagai bentuk ucapan syukur dan respon atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan masa penantian ini berakhir. Akankah kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang layak disebut anakku? Engkau berhak untuk bersama-sama ambil bagian di dalam kerajaan-Ku. Biarlah di dalam masa penantian ini dan persekutuan keluarga hari ini menjadi berkat yang luar biasa, di mana kita mau diingatkan kembali hidup di dalam penantian. Mari terus berjuang hidup dalam kebenaran dan ketaatan, sehingga Tuhan berkenan dan senang melihat yang kita lakukan. Kita akan tutup persekutuan kita hari ini, tetapi biarlah sukacita terus melanda di dalam kehidupan kami, mendorong kita untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, yang terus taat melakukan apa yang Tuhan ajarkan.
Mari kita akan tutup persekutuan keluarga hari ini dengan satu pujian yang mau mengingatkan lagi, mengakhiri ibadah kita, mengakhiri persekutuan kita, dan tetapi itu menjadi perenungan yang akan kita terus bawa dalam kehidupan kita. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta